Kembali di Q&A, masih bersama saya Yohana Margareta dan bintang tamu spesial Q&A malam ini Ibu Retno Marsudi. Teman-teman, ada beberapa fakta yang perlu saya ingatkan ya buat pemirsa dan buat kita semua. Retno Marsudi sukses memimpin Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020 dengan menyelenggarakan 50 kegiatan dalam format virtual dan pertemuan langsung, dan juga berhasil mengkoordinasikan evakuasi 133 WNI dari Ukraina. Ia juga menerima penghargaan dari UN Women sebagai agen perubahan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Retno Marsudi menerima berbagai penghargaan dari negara-negara sahabat termasuk Order of Merit dari Norwegia dan Star of Merit dari Palestina. Tepuk tangan buat Ibu Retno. Kasih. Ibu, kalau tadi di awal kan Ibu mengatakan Ibu berasal dari keluarga tidak punya. Dan saya juga dari daerah, Bu. Saya tidak pernah membayangkan di titik seperti ini juga. Tapi pada saat Ibu kecil di daerah merasa menjadi bagian dari keluarga yang tidak mampu, apakah Ibu pernah membayangkan berada di titik ini? Dan caranya gimana sih, Bu? Kok bisa menjadi diplomat, sukses, dan Menlu bahkan? Ibu saya itu seorang perempuan yang fighter. Jadi dari awal ibu saya itu mengatakan kalau toh saya harus berhutang untuk pendidikan anak saya akan lakukan. Ibu bekerja sebagai apa, Ibu? Ibu saya jadi beliau bekerja ya. Jadi beliau pernah menjadi bendahara sebuah institusi pendidikan. Beliau juga catering. Jadi apapun, prinsipnya ibu saya mengatakan apapun yang dapat saya lakukan agar anak saya sekolah, saya akan lakukan. Dan beliau itu orang yang sangat menabungnya waktu itu sudah di emas loh. Kalau sekarang kan ngetren ya menabung di emas. Jadi kalau ibu saya punya uang lebih, karena saya anak nomor 1, jadi saya selalu ikut pergi ke Keranggan. Di Semarang itu ada Keranggan, itu tempat toko-toko emas. Ibu saya beli, disimpan. Terus pada saat anaknya harus bayar sekolah, misalnya dari SD ke SMP kan ada uang pangkal ya. Nah itu saya pergi lagi ikut ibu saya untuk menjual emasnya agar anaknya bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi begitu terus. Jadi intinya adalah pendidikan buat ibu saya adalah penting. Dan pendidikan itu yang akan membawa kita untuk bisa melompat. Dan saya tahu saya hanya punya satu senjata, yaitu saya harus bekerja keras. Karena kalau saya tidak bekerja keras, saya pasti akan kalah dengan yang lain yang memiliki fasilitas lebih dari saya. Sekeras apa sih Ibu pengalaman yang pernah dilakukan yang mungkin membuat Ibu nggak pengen melakukannya lagi gitu? Saya kalau mikir ya, aduh kalau sekarang saya harus menjalani, kayaknya mungkin nggak bisa juga ya. Mahasiswa itu setiap Senin dan Kamis saya pasti puasa. Terus setiap malam saya pasti tahajud. Terus saya kuliah, pulang kuliah sebentar di rumah belajar. Nanti jam 9 nonton Dunia Dalam Berita, hanya TVRI kan waktu itu. Terus habis nonton Dunia Dalam Berita, tidur, bangun jam 2, tahajud, belajar lagi sampai subuh, habis subuhan berangkat lagi kuliah. Bahkan kalau saya tidak naik gunung hari Sabtu, saya di perpustakaan. Saya betul-betul waktu itu saya harus bisa. Saya harus bisa karena saya perempuan dan saya bukan siapa-siapa. Oh wah, tepuk tangan Ibu Retno. Wah, Masya Allah. Syaratnya jadi menteri harus begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.